Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru bergerak Indonesia Maju. Salam guru penggerak. Saya Hafiz Susanto, calon guru penggerak angkatan 6 dari SMA Negeri 4 Cirebon. Dalam kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tentang koneksi antar materi modul 1.3. Adapun visi saya adalah terwujudnya insan pendidikan yang unggul, tangguh, dan inovatif, sehingga mampu berkontribusi bagi pembangunan masyarakat Indonesia yang dijiwai nilai-nilai budaya bangsa berdasarkan Pancasila. Di sini terdapat kaitannya dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu tujuan pendidikan. Selain itu, juga terkait dengan nilai dan peran guru penggerak, serta pendekatan inquiry apresiatif dengan tahapan bagja. Pada pencapaian visi guru penggerak, supaya dapat mewujudkan tercapainya insan pendidikan yang unggul, tangguh, dan inovatif, sehingga mampu berkontribusi bagi pembangunan masyarakat Indonesia yang dijiwai nilai-nilai budaya bangsa berdasarkan Pancasila, terdapat beberapa hal yang menjadi poin utama yang harus dilakukan oleh guru penggerak, di antaranya pembelajaran yang berpihak pada murid. Kemudian, sesuai dengan semboyan Ki Hajar Dewantara bahwa seorang guru harus dapat memberi motivasi, teladan, dan dorongan kepada muridnya, serta menanamkan karakter pelajar Pancasila dan mewujudkan merdeka belajar yang memberi kebebasan kepada murid untuk mewujudkan pembelajaran yang bahagia, serta menerapkan inquiry apresiatif untuk perubahan. Usaha untuk mencapai visi tersebut sangat berkaitan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara yang menyatakan bahwa tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia ataupun sebagai anggota masyarakat. Beberapa hal yang telah diuraikan pada pencapaian visi di atas adalah usaha untuk mewujudkan tujuan pendidikan tersebut, di mana guru penggerak merupakan tokoh utama dalam usaha pencapaian visi dan tujuan pendidikan tersebut. Karena guru penggerak memiliki nilai mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada murid, serta berperan dalam memimpin pembelajaran, menggerakkan komunitas praktisi, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi antar guru, dan mewujudkan kepemimpinan murid. Kemudian, langkah untuk mewujudkan itu semua dilakukan pendekatan manajemen perubahan yang berbasis kekuatan. Langkah ini disebut dengan inquiry apresiatif. Setelah penyusunan visi selesai, usaha pencapaian visi dilaksanakan berdasarkan rencana inquiry apresiatif dengan tahapan bagja, yaitu buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Implementasi perencanaan dilaksanakan dengan mengidentifikasi kekuatan yang dimiliki, mulai dari diri sendiri, murid, kepala sekolah, masyarakat, teman sejawat, dan juga orang tua. Melalui tahapan bagja dapat dirumuskan pertanyaan serta tindakan yang perlu dilakukan dalam melakukan perubahan berdasarkan kekuatan demi pencapaian garis finish, yaitu visi. Berikut penerapan inquiry apresiatif bagja di sekolah tempat saya bekerja dan melakukan aktivitas, yaitu mewujudkan gerakan cinta menulis di sekolah berupa pertanyaan dan tindakan, yaitu
apa yang harus saya lakukan untuk mengembangkan gerakan cinta menulis di sekolah? Tindakan yang dilakukan yaitu melakukan analisa dan melihat potensi-potensi dari guru maupun siswa yang selama ini senang menulis di sekolah. Yang kedua, menyusun rencana secara kolaboratif dengan melibatkan peran kepala sekolah, rekan guru dan siswa yang gemar menulis untuk bersama-sama mewujudkan gerakan cinta menulis di lingkungan sekolah. Dalam ambil pelajaran, yang pertama yaitu siapa saja yang memiliki pengalaman menulis di lingkungan sekolah, aktivitas apa saja yang membuat anak-anak menyukai dan antusias untuk menulis, situasi apa saja yang dapat kita lihat dalam kegiatan gerakan cinta menulis di sekolah, kemudian kekuatan apa saja yang dimiliki warga sekolah untuk mengembangkan gerakan cinta menulis di sekolah. Adapun tindakan ataupun penyelidikan yang dilakukan yaitu mengumpulkan dan melakukan wawancara kepada guru maupun siswa yang senang menulis untuk selanjutnya melibatkan mereka sebagai mentor. Yang kedua yaitu memberi contoh-contoh nyata berbagai kegiatan yang membuat siswa antusias untuk menulis. Yang ketiga, menyajikan berbagai karya tulisan baik itu siswa maupun guru. Dalam langkah gali mimpi, pertanyaan yang diajukan yaitu apakah kebiasaan-kebiasaan baru yang saya bayangkan terjadi jika gerakan cinta menulis di sekolah dapat berjalan dengan baik? Apa saja hal-hal baru yang saya inginkan setelah gerakan cinta menulis di sekolah berkembang dengan baik? Dan yang ketiga yaitu apa hal-hal sumber daya yang saya bayangkan akan tersedia untuk membuat gerakan cinta menulis dapat berkembang dengan baik di lingkungan sekolah. Adapun daftar tindakan atau penyelidikan, yang pertama yaitu siswa-siswa semakin kritis terhadap berbagai fenomena yang terjadi dan dituangkan oleh mereka lewat tulisan. Yang kedua, adanya kompetisi atau lomba menulis di sekolah secara berkala yang diikuti oleh seluruh siswa. Yang ketiga, adanya jurnal atau koran sekolah yang diterbitkan secara mingguan ataupun bulanan oleh sekolah. Dalam penjabaran rencana, pertanyaan yang diajukan yaitu apa langkah yang paling sederhana yang dapat dilakukan? Yang kedua, apa rencana dan tindakan-tindakan yang bisa mendukung usaha mencapai berkembangnya gerakan cinta menulis di sekolah dapat berjalan secara maksimal. Adapun tindakan atau penyelidikan yang dilakukan yaitu mengkomunikasikan rencana gerakan cinta menulis dengan kepala sekolah, rekan guru, siswa, dan orang tua siswa untuk selanjutnya menyusun program kegiatan gerakan cinta menulis di sekolah secara bersama-sama. Yang kedua, menyampaikan bentuk tantangan dan reward yang akan didapatkan kepada siswa yang berhasil menyelesaikan tantangan menulis. Yang ketiga, membuat tulisan-tulisan populer yang merangsang siswa untuk tertarik menulis. Dan yang keempat yaitu menggiatkan gerakan literasi dan menulis kepada siswa dalam bentuk penugasan pada setiap mata pelajaran. Adapun pada tahap terakhir yaitu aktor eksekusi, daftar pertanyaan yang disajikan yaitu siapa saja yang akan saya libatkan dalam rencana ini, berperan sebagai apa saja. Kemudian yang kedua, kapan usaha mengembangkan gerakan cinta menulis di sekolah mulai dilaksanakan. Yang ketiga, bagaimana mencatat kemajuan gerakan cinta menulis di sekolah. Dan yang keempat, siapa yang akan menjadi mentor serta kesulitan-kesulitan yang dihadapi dalam melaksanakan gerakan cinta menulis di sekolah. Adapun tindakan maupun penyelidikan, yang pertama, kepala sekolah sebagai leader dan penanggung jawab kegiatan. Saya bersama guru-guru dan siswa yang sudah biasa menulis sebagai mentor pelaksana kegiatan. Kemudian perkiraan kegiatan gerakan cinta menulis akan dilaksanakan pada tahun ajaran baru dimulai saat ini dengan merencanakan dan membuat tim serta skema kerja terlebih dahulu. Yang ketiga, dalam usaha mencatat kemajuan yaitu dengan melakukan refleksi dan menyampaikan hasil refleksi secara berkala kepada tim kerja dan kepala sekolah.
Dan yang terakhir, adapun mentor adalah kepala sekolah, pengawas, serta melibatkan para ahli yang telah lebih dahulu memulai program gerakan cinta menulis di sekolahnya. Setelah adanya usaha pencapaian visi, sehingga memberikan dampak nyata kepada murid, yaitu diharapkan mampu berkembangnya potensi, bakat, minat anak melalui pembelajaran yang berpihak pada murid. Yang kedua, terwujudnya profil pelajar Pancasila yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, gotong royong, berkebinekaan global, bernalar kritis, dan kreatif. Yang ketiga, murid dapat mengembangkan bakat dan potensinya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kemudian, perlu adanya rancangan strategi perubahan ke arah yang lebih baik dengan memanfaatkan kekuatan yang dimiliki demi mewujudkan mimpi, diantaranya melakukan perubahan mulai dari diri sendiri, mulai dari hal-hal kecil. Yang kedua, meningkatkan kualitas diri dengan terus belajar, memperkuat literasi, dan memperbanyak diskusi. Yang ketiga, berupaya menjadi lokomotif perubahan dengan menggerakkan lingkungan sekitar, dalam hal ini warga sekolah, untuk mewujudkan tujuan bersama. Yang keempat, mengelola perubahan positif dalam pencapaian visi dengan penerapan inquiry apresiatif dengan tahapan bagja. Dan yang terakhir, melakukan kolaborasi dengan semua pihak dalam upaya mencapai ataupun mewujudkan visi bersama. Demikian pemaparan materi pada modul 1.3 ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.